Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat tani? Semoga sehat selalu, amin ya robbal alamin. Nah sahabat tani, ketemu lagi di channel YouTube Hendry Tani. Bagi sahabat tani yang belum like dan subscribe, ayo like dan subscribe terlebih dahulu untuk mendukung channel ini semakin berkembang. Bagi sahabat tani yang sudah like dan subscribe, semoga rezekinya berlimpah barokah selalu, amin ya robbal alamin. Nah sahabat tani, kali ini saya ingin menjawab pertanyaan dari Mas Cecep ya. Jadi Mas Cecep bertanya sahabat tani, komen di kolom komentar, intinya tentang hawar daun sahabat tani ya. Assalamualaikum bang, maaf mau tanya lagi soal fungisida tanaman padi. Saya terkena kresek hawar daun tapi belum saya spray pakai fungisida, soalnya saya lagi bingung. Nah menurut abang, fungisida bakterisida berbahan aktif apa yang tepat dan cocok untuk mengendalikan kresek dan hawar daun padi sawah? Mohon penjelasannya, terima kasih sebelumnya. Oke sahabat tani, terima kasih Mas Cecep. Nah intinya untuk Mas Cecep ini singkat aja ya, biar cepat ya. Kalau untuk Mas Cecep, silahkan lakukan penyemprotan menggunakan bakterisida. Kalau merek dagang bebas, yang penting dosis sesuai anjuran ya. Nah usahakan bahan aktif yang tembaga. Terus kalau masalah merek dagang, Mas Cecep bisa pakai Nordrop, bisa pakai Kufrokat juga bisa, atau yang lainnya. Oke ya sahabat tani ya. Nah di sini ini saya jawab singkat, padat, jelas, selesai ya. Silahkan diaplikasikan. Catatan, lakukan penyemprotan sesuai anjuran, dosis. Yang kedua, lakukan penyemprotan dengan cara yang benar, agar ketika Mas Cecep nanti melakukan penyemprotan, pengendalian bakterisida bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Nah pada kali ini saya akan membahas kurang lebih 4 poin yang ini perlu dipahami secara utuh, gamblang, agar nanti dalam pengendalian bakterisida di tanaman padi kita itu bisa tuntas, selesai, cespleng gitu ya. Karena memang pada intinya untuk mengenai bakteri ya, bakteri itu dilakukan dengan cara pengendalian. Jadi kita harus lakukan pengamatan dulu, apakah ini bakterisida, apakah ini fungisida yang harus kita aplikasikan, gitu ya. Jadi ini kresek atau blas ya, ini blas yang disebabkan oleh jamur atau hawar yang disebabkan oleh bakteri. Nah sehingga nanti dalam pengendalian, dalam penyemprotan, dalam penanganan kita sesuai tepat dalam penyemprotannya sahabat tani, sesuai tepat dosisnya, tepat bahan aktifnya, dan pas dalam pengendaliannya sehingga tuntas, selesai ya. Karena kalau kita lakukan penyemprotan tidak sesuai dengan tujuan, misalnya ini hawar disebabkan oleh bakteri, kita lakukan penyemprotan dengan fungisida, itu pun nggak bisa ya, karena beda sahabat tani. Jadi tetap aja tumbuh terus berkembang bakterinya atau jamurnya itu ya. Intinya kalau bakteri harus dilakukan pengendalian dengan bakterisida, kalau jamur harus dilakukan pengendalian dengan fungisida. Oke ya sahabat tani ya, itu secara gamblang. Nah poin yang akan saya bahas yang pertama yaitu penyebab hawar daun bakteri atau HBD. Poin yang kedua yaitu proses atau gejala hawar daun bakteri. Nah yang ketiga ini saya akan sebutkan kembali, sebenarnya sudah saya bahas di video saya sebelumnya, yaitu 8 bahan aktif. 8 bahan aktif, ingat 8 bahan aktif bakteri sida plus merek dagangnya. Yang keempat, bagaimana cara penyemprotan bakterisida. Nah, jadi sahabat tani, cara penyemprotan bakterisida ini beda dengan cara penyemprotan fungisida atau dengan insektisida. Oke sahabat tani ya, agar nanti sahabat tani bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Poin yang pertama sahabat tani, penyebab daripada hawar daun bakteri HBD. Nah, hawar daun bakteri yang menyerang pada tanaman padi kita sahabat tani itu disebabkan oleh bakteri Xanthomonas oryzae. Nah, bakteri ini sahabat tani ini mampu menyerang tanaman padi kita di semua fase, baik di fase pembibitan, di fase vegetatif, di fase generatif, intinya di semua fase. Artinya sahabat tani harus sering-sering melakukan pengamatan pada tanaman padi kita sahabat tani. Dan bakteri Xanthomonas oryzae ini biasa menyerang tanaman padi kita tak kalah tanaman padi kita itu satu ya, kita tanam padi yang memang bibitnya itu sebelumnya sudah terindikasi oleh bakteri Xanthomonas. Tuh,
Jadi kemungkinan besar padi yang akan kita tanam ini nanti akan terkena oleh bakteri Xanthomonas karena ini terbawa oleh fase pembibitan. Yang kedua sahabat tani, curah hujan yang tinggi. Ya. Yang ketiga, cuaca panas dan lembab. Kan ada musim nih ya, musimnya panas cuman lembab. Nah kayak gitu. Nah ini fase-fase bakteri Xanthomonas bisa kemungkinan akan menyerang tanaman padi. Nah fase-fase ini. Yang keempat, kelebihan atau terlalu banyak pemberian pupuk kandungan N, nitrogen. Yang kelima, kondisi air di sawah itu irigasinya nggak lancar. Jadi air itu tergenang terus. Nah, jadi membuat bakteri itu berkembang. Dan masih banyak lagi sahabat tani faktor-faktor bakteri Xanthomonas ini bisa menyerang pada tanaman padi kita. Cuman itu faktor yang sering yang saya sebutkan tadi itu adalah faktor-faktor dasar yang kemungkinan besar padi kita akan terserang oleh bakteri Xanthomonas oryzae. Yang kedua sahabat tani, proses atau gejala daripada serangan bakteri Xanthomonas. Yang pertama sahabat tani, bakteri Xanthomonas ini menginfeksi daun padi yang luka dan menyerang pada stomata daun, ya. Jadi bakteri ini menyerang daun padi yang luka dan dia juga menyerang pada stomata daun. Nah setelah itu selanjutnya dari stomata daun itu, dari mulut daun itu dia akan masuk ke klorofil, ya. Dan dia akan masuk ke klorofil daun. Nah sehingga akan merusak daun. Ketika klorofil daun itu terus dirusak oleh bakteri ini, maka daun itu akan rusak. Ketika klorofil rusak, daun rusak ini maka akan menghambat proses pemasakan makanan pada tanaman padi, sehingga daun ini akan menjadi semburat kuning, menjadi oranye dan menjadi kering dan mati. Nah, ketika proses ini terjadi, maka akan menghambat proses pemasakan tadi dan menghambat proses pertumbuhan tanaman padi tentunya, baik di fase pembibitan, di fase vegetatif maupun di fase generatif, yang pada intinya akan membuat tanaman padi tidak bisa tumbuh dengan maksimal baik di semua fase. Ketika di fase awal yaitu untuk anakan nggak maksimal, di fase generatif yaitu nanti pengisian bulir juga tidak maksimal karena memang daunnya rusak sahabat tani. Oke ya sahabat tani ya, jadi itu proses dan gejalanya. Nah yang poin ketiga sahabat tani mengenai bahan aktif dan merek dagang. Nah ya, mengenai bahan aktif yang bisa digunakan untuk mengendalikan bakteri Xanthomonas oryzae pada tanaman padi di sawah sahabat tani. Sebenarnya banyak sekali. Tadi saya untuk Mas Cacep sudah saya jawab 2, saya duplek yaitu Coprocat dan Nordrock ya sahabat tani ya. Nah sebenarnya masih banyak lagi. Nah di sini akan saya sebutkan 8 bahan aktif dan merek dagangnya. Nah nanti sahabat tani bisa cari di marketplace online atau di kios-kios pertanian terdekat, bebas ya. Oke sahabat tani ya. Dan saran saya nanti sahabat tani pahami cara aplikasi penyemprotannya. Oke ya. Yang pertama sahabat tani pakai tembaga oksida atau COU. Ini merek dagang Nordrock ya. Tentu sahabat tani sudah gak asing lagi dengan merek dagang Nordrock ya sahabat tani ya, karena sudah familiar. Nordrock ini sudah termasuk bakterisida dan juga termasuk fungisida, artinya bisa untuk mengendalikan dua-duanya. Cuman dia lebih fokus ke bakterisida sahabat tani. Kedua sahabat tani, tembaga oksid sulfat ya, COSO4 ya, COSO4 ya. Ini merek dagangnya yaitu Coprocat ya, dari PT Nufram ya sahabat tani ya. Yang kelima sahabat tani yaitu tembaga hidroksida, yaitu bahan aktif untuk merek dagangnya yaitu Capsida 77WP. Yang keenam sahabat tani yaitu zinc-thiazole ya, merek dagangnya yaitu benzoin alit 300 SC ya. Tentu udah nggak asing lagi sahabat tani. Yang ketujuh sahabat tani yaitu streptomycin sulfat, yaitu pakai merek dagang yaitu Agrip ya. Yang kedelapan sahabat tani yaitu etilicin, merek dagang yaitu Bazin ya, Bazin 800 EC. Nah itu tadi mengenai bahan aktif plus merek dagang. Sahabat tani bisa cek beli di kios-kios pertanian terdekat atau di market online sahabat tani ya. Nah yang terakhir sahabat tani mengenai pola penyemprotan ya. Mengenai pola penyemprotan bakterisida ini sahabat tani, ini beda dengan cara penyemprotan fungisida dan insektisida ya. Nah sahabat tani, dalam penyemprotan bakterisida ini ya, sahabat tani harus lakukan penyemprotan tunggal. Oke, saya ulangi sekali lagi.
dalam penyemprotan penanganan bakteri menggunakan bakteri yang bahan aktif yang saya sebutkan tadi, untuk mendapatkan hasil yang maksimal, maka sahabat petani bisa lakukan penyemprotan tunggal. Nah, setelah itu kapan melakukan penyemprotan insektisida dan fungisida? 1 minggu setelah kita lakukan penyemprotan bakterisida, baru kita lakukan penyemprotan insek dan fungi, sahabat petani. Nah, atau nutrisi ya, tambahan nutrisi. Nah, cuman sahabat petani, ketika sahabat petani tanaman padinya sudah terindikasi oleh serangan bakterisida, maka ketika sahabat petani mau memberikan nutrisi, saran saya kurangi kandungan N, ya, nitrogen. Kalau mau tambahin, kuatin kalium ya, kalium, karena kalium itu akan memperkuat tanaman ya, memperkuat tanaman terserang dari penyakit ya, itu mengenai kalium. Dan nanti di akhir akan memaksimalkan pengisian glir tadi. Nah, itu mengenai pola penyemprotan. Nah, terus pola penyemprotan yang selanjutnya, pola penyemprotan yang selanjutnya, usahakan ketika daun padi sudah kering, jangan terlalu pagi hari, jangan terlalu sore hari. Karena kalau pagi itu nanti daun padi basah, masih kena embun. Kalau terlalu sore, daun padi pun akan basah kembali karena kena embun. Nah, maka yang paling efektif dalam melakukan penyemprotan yaitu ketika daun padi sudah tidak basah, dan usahakan cuaca itu tidak turun hujan. Nah, itu sahabat tani ya, itu mengenai pola penyemprotan. Yang selanjutnya sahabat tani, ketika sahabat tani sudah bisa mengantisipasi atau melihat, oh di kelompok sebelah sini nih ada bakteri, sebelah sini bukan, sini belum. Nah, maka cara melakukan penyemprotan, usahakan lakukan terlebih dahulu bagian tanaman yang belum terkena indikasi serangan bakteri. Oke ya, biar tidak nyebar. Karena petani kita ini, sahabat tani, kita ini nggak tahu nih tanaman kita nih pojokan sini terserang bakteri, ya, bakteri. Nah, terus kita ini melakukan penyemprotan, kita lewat bagian tanaman yang tadi yang terkena bakteri, kita lewat sini dan baju kita masih basah. Nah, maka bakteri ini akan nempel di pakaian kita, nempel di celana kita, nempel di tangki kita, dan terbawa oleh kita keliling ke seluruh tanaman yang ada di sawah kita. Maka dengan otomatis akan menyebar dan rata bakteri itu ke seluruh tanaman kita. Nah, maka yang paling efektif untuk menghindari penyebaran, maka sahabat tani lakukan penyemprotan di bagian tanaman yang belum terindikasi parah oleh bakteri. Dan yang kedua, lakukan penyemprotan ketika daun padi sudah kering. Nah, yang keempat, ketiga, keempat atau berapa ya, saya lupa ya. Intinya air yang ada di sawah itu kalau bisa dibuang, ya dibuang dulu untuk proses pemulihan bakteri ini. Jadi dikeringkan dulu air yang ada di sawah itu, ya dikeringkan, ya macam-macam apa ya. Kalau misalnya dia masih padi masih kecil, ya jangan sampai habis airnya, karena kalau sampai habis itu gulma tumbuh lagi nih. Kalau gulma tumbuh alah bahaya lagi, kita banyak bayar lagi sahabat tani. Jadi usahakan memang gulma jangan tumbuh ya. Oke sahabat tani ya. Jadi air dikeluarkan, kondisi sawah itu nggak terlalu lembab, kita lakukan penyemprotan, pengendalian, dan kurangin kandungan nitrogen, terutama waktu penyemprotan ya, misalnya pupuk cair, nutrisi. Jadi usahakan kurangin kandungan nitrogen, kuatin kandungan kalium. Oke sahabat tani ya, semoga bisa dipahami oleh Mas Cecep dan sahabat tani semua, dan silahkan dipraktekkan, dan semoga sahabat tani mendapat hasil yang maksimal sesuai dengan harapan. Oke sahabat tani, jangan lupa subscribe channel YouTube Tani, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.